Beranjak dewasa, terus ibu kesepian, akhirnya ibu memutuskan untuk merawat Murni yang memang pada saat itu juga sedang Iya, hamil diomongin ada When did you lose your virginity? Halo teman-teman Bacot, balik lagi di Bacot TV. Nah kali ini kita sekarang udah bareng dengan cast Just Mom. Kita udah bareng sama teman-teman dari para pemain Just Mom. Nah sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya, karena tak kenal maka tak sayang ya. Tak sayang maka tak cinta. Oke, dari di ujung. Oke, di ujung boleh ada Mbak Ayu. Halo, Pak Yusita. Aisita sebagai apa Mbak? Sebagai Murni. Sebagai Murni. Sebelahnya ada siapa? Aku ada Nika Nanjani sebagai Pratiwi. Oke, sebelahnya ada. Halo, aku Toran Waibro sebagai Jalu. Jalo. Di sini kita ngobrol sebagai karakter atau apa dipanggilannya? Aja deh. Kayaknya nama-nama yang yang lebih masing-masing dekat aja. ya. Oke, teman-teman. Nah, itu dia. Nah, kita di sini bakal ngobrol-ngobrol seputar film Just Mom gitu. Sebelumnya boleh diceritain dong sedikit Just Mom itu bercerita tentang film apa sih? Silakan Aisyita. Just Mom intinya adalah film tentang keluarga gitu ya, tentang ibu khususnya. Dan pengen mengingatkan bahwa Kerinduan kali ya, lebih ke I think kalau sama keluarga itu just don't take things for granted gitu, even waktu gitu, karena kita sering kali sebagai manusia merasa punya waktu banyak gitu, apalagi kalau udah dewasa, waktunya sedikit untuk interaksi sama keluarga, tapi banyak buat kerjaan dan lain sebagainya yang menurut mereka lebih penting gitu. Jadi ya ini mengingatkan untuk kita selalu punya quality time sama keluarga, walaupun sebentar tapi itu konkret gitu. Iya, mungkin ya berarti ini lebih relate juga ya ke anak-anak sekarang ke gitu ya. Semua orang gitu. Termasuk ke kita ya. Exactly. Apalagi buat kita-kita yang udah dewasa, udah mempunyai pekerjaan, even kita udah punya keluarga juga di rumah sendiri gitu kan. Jadi kita juga harus mengingat orang tua. But pertanyaannya cuma satu, why mom gitu? Kayak kan bisa date atau yang lain. Karena memang ini ceritanya sentralnya di ibu Di ya. ibu. Sentral di ibu, jadi Just Mom bukan Just Date karena ayah kita kan nulis tentang ibu. Iya. Kita mainkan saja lah. Betul. Ayah kita lagi nggak ada soalnya di sini ya. Ayah kita nggak diceritain. Tapi memang kan ya kalau aku sih ngerasa semua orang pasti punya ibu gitu. Pasti punya ibu, dan semua manusia pasti berasal dari ibu. Yes. Gitu. Jadi memang ibu itu adalah core dari kehidupan gitu, kehidupan in all terms gitu. Maksudnya ya kita juga hidupnya di ibu pertiwi gitu. So ibu tuh memang core dari segala core lah menurut aku dalam kehidupan. Terus poinnya sebenarnya untuk para penonton itu nanti yang bisa ditangkap dari cerita Just Mom itu tentang apa sih? Cinta sih ujung-ujung. Cinta kita ke ibu Dan keluarga. Oke. Terus boleh dong diceritain sedikit karakternya tuh masing-masing itu seperti apa sih? Aku, Ayushita sebagai Murni itu adalah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Tapi mungkin garis besar aja kali ya, maksudnya kalau untuk per karakter lebih kayak ini intinya adalah cerita seorang ibu yang emang punya anak-anaknya pada sibuk masing-masing, ya kan. Ada aku yang mungkin udah sibuk punya karir, punya keluarga sendiri, jadi asik sendiri. Terus juga ada Ge Pamungkas yang berperan sebagai adikku, dia juga sibuk berkarir. Terus ada juga Toran yang udah mau kuliah. Jadi intinya kita semua udah beranjak dewasa, terus ibu kesepian, akhirnya ibu memutuskan untuk merawat Murni yang memang pada saat itu juga sedang hamil diomongin ada. Karena ibu Christine ini memang orangnya, maksudnya Ibu Siti diperankan oleh Ibu Christine Hakim, memang digambarkan senang merawat orang-orang yang membutuhkan gitu, karena kalau ibu sendiri karakternya sebagai bidan ya. Gitu. Itu boleh kan dibocorin. Jadi emang relate, jadi nggak tiba-tiba merawat ODGJ emang karena ibu seorang bidan awal mulanya, terus emang orangnya caring, anak-anak yang nggak ada yang bisa diurusin gitu, akhirnya
Well somehow kayak ini apa punya cinta kasih yang besar terus pengen di channeling nggak tahu mau kemana anak-anaknya lagi pada nggak ada ya ke Murni deh ya ke siapa Oke, untuk ibaratnya untuk cari aktivitas juga di rumah gitu kan. Tapi bukan berarti kayak dicari-cari gitu, maksudnya memang dengan tulus. Iya, dengan tulus, ya. Oke. Oh, berarti ini kita tuh menceritakan satu sosok ibu atau masing-masing ibu di sini. Kita satu ibu. Oh, satu ibu. Aku anak pertama, Oke. Pratiwi itu. Terus yang anak keduanya Damar yang diperankan sama Ge Pamungkas. Oke. Lalu ada Tora, Anak ketiga. anak Anak ketiga, bungsu. anak Oke. bungsu. Nah itu terlihat juga ibu kan senang merawat anak-anak. Jadi kayak kita dari kecil udah bersama dengan Tora. Oke. Wih, menarik banget pokoknya. Nah, dari Mbak Niken sendiri, boleh dong kalau karakter Mbak Niken itu seperti apa? Karakter aku karakter yang super realistis ya. Anak perempuan pertama di keluarga. Terus suka ngatur. Apalagi sama adik-adiknya, terus juga dia tuh sebetulnya paling perhatian, tapi paling sok kuat. Ya, anak pertama cewek, yang dimana pasti dia semua itu yang dia emban sendiri sebagai tulang punggung dan lain-lain kan. Berarti ya dijelaskan juga berarti si anak pertama ini udah berkarir berarti ya? Sudah berkarir, sudah punya suami, dan punya anak, masih TK. Oke. Jadi emang masih sibuk dengan kehidupannya lah. Oke, kita lanjut. Nextnya geser, ada Toran, boleh Toran ceritain sebagai siapa dan karakter itu gimana sih gitu? Karakter aku sebagai Jalu. Jalu ini karakternya mencerminkan anak bungsu yang selalu nurut sama ibunya, selalu nurut sama orang tua, terus dia juga Sama sayang. kakaknya? Ya, sama kakaknya juga. Terus sayang banget sama semua anggota keluarganya. Terus dia selalu bijak dalam mengambil keputusan. Cuma Emang iya? iya dong. Cuma kadang polos aja. sometimes dia harus mikir kalau oke deh ikut ibu aja, oke deh ikut mbak aja gitu. Galau dong berarti harus kemana-kemana. Kadang-kadang aja. Kadang-kadang. Ya selayaknya anak bungsu ya. Ya. Disuruh apa pasti nurut, disuruh ini nurut. Tapi posisinya untuk diceritain itu anak-anaknya ini sendiri itu tuh udah nggak bareng sama ibu atau kayak gimana? Anak-anaknya udah hidup masing-masing. Kayak aku sudah tinggal sendiri dengan suaminya dan anaknya. Terus juga kita beda kota sih sebetulnya. Jalu juga? Jalu aja yang Jalu sama doang ibu. berarti yang sama ibu. Berarti yang selalu menemanin ibu tuh Jalu? Ya, betul. Oke, itu dia sedikit spoil tentang film Jasmam itu. Nah, kita ngomong di sebelumnya aja deh, di zaman-zaman produksi nih. Boleh dong diceritain gimana situasi syuting itu dari awal reading, terus udah mulai, ya berarti untuk bondingnya itu dari para cast itu kayak gimana sih? Ngumpul, workshop, ketemu langsung ya sama ketemu langsung. Hey, Anda lupa. Ya satu-satu terus sama Ibu Christine juga. Kalau aku waktu itu dihubungin sebelum kita workshop hari pertama itu, dihubunginnya dibilang, ayo sekarang mau bikin film lagi gitu. Terus mau ngajakin kamu dan pengennya mainnya sama ibu. Atau ibu maunya kamu yang main gitu, yang jadi si Murni gitu. Oh beneran gak nih ibu bisa gitu. Pokoknya ada bicara-bicaraan kayak gitu. Terus dari itu akhirnya aku denger Niken main. Waktu itu belum tahu ada Toran. Ya udah akhirnya kita ngumpul di situ dan ceritanya memang sangat relate sama semua orang. Jadi itu immediately pengen gitu ya, maksudnya mencoba dan waktu itu juga ngobrol langsung sama Mas Jehannya untuk pengkarakteran dan segala macam. Reading berapa lama ya kita? 2 minggu ya. Jadi ini film yang salah penuh satu challenge film ya. yang iya terdampak dan harus berhenti di situ dan sempat kita ada kekhawatiran kayak gimana caranya berangkat aja. 4 bulan kemudian kalau kami pakai mobil ya waktu itu ke Jogja lagi. Kita juga harus rapid dulu apa segala macam. Mencari formula yang tepat untuk tetap bisa selesai syuting dengan sehat. Alhamdulillah bisa selesai gitu. Dan juga walaupun 4 bulan kita kontinuitasnya juga alhamdulillah aman ya. Iya. Kan 4 bulan agak khawatir juga ya untuk balik syuting. Kita masih ingat nggak nih dengan karakternya? Nah itu dia, itu gimana tuh dengan pending 4 bulan tuh ngejaga karakter masing-masing gimana tuh? Sempat ada reading sebentar sih kita lagi akhirnya maksudnya warming up lagi warming up sedikit lah antara pemain, kita baca-baca lagi, kita saling mengingatkan yang di sebelumnya kita gimana dan juga banyak ngobrol sama Mas Jehan ya, jadi Mas Jehan ngebantuin banget. Nah during production gitu ada nggak sih cerita-cerita yang memorable banget buat kalian baik dari antar cast atau antar kru, sutradara dan lain-lain? Toran paling banyak cerita soalnya. Gimana Toran coba?
Karena kita kalau break syuting juga kita suka banget cerita, kita banyak banget cerita tentang sejarah, budaya. Emang iya ya? Sama G, kan dia yang dongeng. Jadi kita kekurangan satu personil nih, G Pamungkas senangnya tuh ngobrol. Mending ngobrol dongeng, kita ngobrol yang Iya. Terus kangen juga lokasinya. Oh gitu. Sama itu sih. Itu. Kalau dari Mbak? Ulang gue jadi itu pertanyaannya apa sih tadi? Gimana situasi di production tuh, hal-hal yang memorable, apa sih yang paling nggak bisa dilupain gitu? Aku dengan makanan online-nya. Oh iya betul. Iya tuh Ayu sih juara sih karena dia tuh udah kayak penduduk Yogyakarta ya. Jadi setiap syuting di Jogja, tanya sama Ayu, makan apa yang enak? Sampai dia pun syuting, aku di hotel aku WhatsApp Ayu dulu, gue mau makan yang enak apa? Oh ya ini nih kan, ada listnya. ODGJ nih Mbak Murni, Mbak Ayu sebagai Murni nih. Gimana sih cara mendalami peran ODGJ itu sendiri? Aduh. Yang dimana itu kan dia out of the box banget ya, ibaratnya kayak para kalian semua ibaratnya udah sering berperan sebagai siapa. Tapi ini kan karakter ini tuh yang bener-bener challenging banget nih untuk ngedalamin sebagai orang ODGJ itu seperti apa sih gitu. Jadi aku itu of course ngobrol banyak sama Mas Jehan dan para penulis lainnya, terus untuk develop karena kan apapun itu karakternya kan backgroundnya bisa apa aja gitu. Maksudnya kita harus cari backstory of the karakter apa gitu. Lalu kalau untuk si Murni ini dia punya trauma yang besar nantinya gitu, lagi hamil pula, gimana caranya orang gila kok bisa sampai hamil, ternyata banyak. Ini based on true event. Jadi ternyata banyak sekali di luar sana orang-orang yang tidak beruntung gitu ya, maksudnya dengan kehilangan kesadaran diri, terus malah diperkosa dan lain sebagainya, kurang lebih begitu gitu. Nah, jadi selain hasil risetnya para penulis termasuk Mas Jehan, terus habis itu dari tante aku yang dokter itu, yang ketiga adalah bagaimana ya aku mau bawa dirinya sebagai Murni. Aku mau memilih untuk adaptasi dari kucing dari stray cat yang aku pelihara gitu. Kurang lebih aku tuh kayak Bu Siti, kayak Bu Christine-nya gitu, tapi anaknya anak kucing gitu. Nah si Cookie ini tuh tapi agak spesial karena apa ya, dia tuh takut tapi padahal sebenarnya matanya bagus, bulunya tuh nggak kayak kucing kampung gitu, maksudnya lebih panjang tapi kecil, nggak lurus. Ya udah, terus akhirnya aku perhatiin aja, aku tuh suka mengobservasi sesuatu gitu. Jadi karena perhatian aku banyak sekali ke dia, dan dia tuh punya trauma besar, tapi dia sayang sama aku, diajak ngobrol ngerti, kalau dikasih tahu paham, tapi takut banget. Jadi pertamanya aku mau ketemu dia juga takut, kayak exactly kayak kita ketemu sama ODGJ gitu, kayak pasti kan ada takutnya gitu. Tapi ternyata ya balik lagi, film ini kan tentang cinta. Nah hidup ini menurut aku juga tentang cinta. Kita tuh bisa meluluhkan hati siapapun walaupun nggak bisa bicara. Dan aku juga sangat berterima kasih sama Cookie sekarang udah nggak ada. Ya mudah-mudahan bisa menyampaikan apa ya yang diinginkan, dan I can't wait for you guys to watch the movie sih. Ini pasti menarik banget nih. Tapi untuk Mbak Ayu sendiri, challenge terbesarnya itu untuk memerankan ODGJ itu gimana sih? Apa? Konsisten ya, konsisten. Apalagi kalau misalnya lagi kita berperan sebagai orang yang berkesadaran aja, kalau lagi nggak ada dialog kita tetap harus main. Yes. Gitu. Jadi kalau nggak ada dialog bukan berarti nggak ada dialog, aku duduk. Karena kan kameranya tetap lihat kita dan kita tetap ada gunanya di dalam scene gitu. Nanti kalian akan melihat dia aku bocorin boleh. Aksennya berbahasa Jawa. Aku orang Jawa, dia kan orang Jawa beneran gitu. Jalu enggak. Iya, tapi dia justru memerankan paling medok. He nailed it gitu. Beneran kayak beneran. Aku orangnya malas basa-basi, tapi emang bener, maksudnya pas lagi nonton kayak ini anak. Soalnya waktu pas lagi syuting kayaknya dia tuh tertekan banget dengan segala aksen itu. Belum lagi dikerjain sama G terus kan. G suka ngerjain, tapi sebenarnya kayak ini untuk kebaikannya. Sebetulnya untuk mencairkan suasana sih. Tapi kan caranya beda-beda. Nah, emang sebenarnya G caranya agak nyebelin. Karena dia suka ngejokes juga kan. Iya, nanti orang malah nggak nyerep loh kalau kayak gitu, kasian aku bilang gitu. Terus tapi ternyata malah ke-push gitu. Jadi you're good man. Coba jawab satu kalimat bahasa Jawa yang paling kamu susah tapi kamu bisa.
Jalu elek-elek koyong ini Jalu kayak pinter loh. Mami, kamu nggak elek loh. Nah, Jalu sendiri gimana tuh supaya bisa belajar bahasa Jawa gitu ya? Itu tuh gimana untuk ngebantah diri sendiri itu kayak Mau nangis tiap hari ya? Gitu nih. Awal-awal aku sempet ngerasa susah, ngerasa stres juga. Masa stres, kamu tiktokan terus loh. Itu untuk Stress release. Kan? Stress release. Berarti gini, kalau dia banyak TikTok, berarti dia lagi banyak. Oh iya benar, banyak joget, banyak itu ya. Berarti kalau lihat Jalu, oh lagi TikTokan nih, wah lagi stres. aku sempat ngerasa susah, terus sempat ngerasa stres juga karena kan aku kan dari Indonesia Timur, di mana kita kalau ngomong besar, Suaranya keras, tegas. terus cepat juga temponya, terus aku harus memerankan Jalu yang karakternya lembut, terus kalau ngomong juga medok, terus intonasinya intonasinya pelan, lembut gitu. Tapi karena aku selalu, kalau misalkan aku kesusahan, aku selalu nanya Mbak Niken, aku nanya Kak Ayu juga, ada hafalan yang menurut aku susah, aku nanya sama Kak Ayu, Kak Niken. Ya memang ini Niken Ayu juga sama aja. Sama kok. Tapi sebenarnya kalau Papua itu bahasa Indonesia, cuma di logatnya aja. Contoh yang tadi kalimat tadi kan versi Jawanya nih, kalimat yang sama tapi pakai bahasa Papua. Mbak biasa aja lagi-lagi begini, saya juga pinter loh. Seru pada nonton, Suruh nonton pakai bahasa Papua habis bahasa Jawa. Teman-teman, kamu jangan lupa untuk menonton Just Mom karena filmnya bagus sekali. Jawanya mirip ya, mirip-mirip. Mirip-mirip, Iya, cuma aksennya aja. Oke. Kalau misalnya Kak Niken itu sendiri paling dekat di lokasi syuting sama siapa? Paling deket sebetulnya kalau deket kita semua deket ya. Cuman mungkin karena scene masing-masing jadi kita nggak bisa bersama gitu. Kayak aku sama Ayushita ternyata kita sudah kenal tuh lebih dari 10 tahun ya Ay. Iya. Tapi baru bisa satu produksi di film ini ya sekarang ini. Oh berarti baru sekali ini ya? Berteman Betul. 10 tahun baru satu project tuh sekarang? Betul. Terus juga kalau paling deket mungkin aku paling banyak berinteraksi justru sama G. Sama G sama Toran juga karena kebetulan kan di ceritanya kan kita semua adik berkakak ya dan seringnya juga scene-nya bareng gitu. Jadi ya paling sering berinteraksi sama mereka. Kalau sama ibu paling sibuk syuting. ibu paling padat ya paling jadwalnya. padat syutingnya kan ibu paling sering ketemu sama Mbak Murni. Nah untuk di Just Mom sendiri sosok anak-anaknya ini karakternya seperti apa sih? Maksud aku kayak mereka menceritakan apa sih gitu? Untuk melihat si sosok ibu ibaratnya kan udah sibuk masing-masing nih. Untuk realitanya itu ceritanya itu seperti apa? Ibu Siti ini merasa kesepian karena anak-anaknya yang sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing. Pratiwi yang udah sibuk dengan keluarga barunya, dengan pekerjaannya, Damar yang lagi mengejar karir, terus juga Jalu yang udah mau masuk kuliah. Jadi pada sibuk masing-masing dan di anak-anaknya ini dia nggak sadar kalau ternyata nggak cuma mereka yang tumbuh dewasa, tapi ibunya juga bertambah tua. Jadi sebetulnya benang merahnya di situ. Kadang-kadang kita suka melupakannya kalau ternyata orang tua kita juga bertambah usia. Iya. Nah dari Toren sendiri apa nih selama ini yang paling ini gue bakal kangen banget sih situasi syuting yang ini tuh, momen-momen kayak gimana, bercandanya atau di Jogjanya atau apa? Nah itu tadi kebersamaannya, terus sama setnya, kita set lokasi juga kan. Aku kan sebenarnya dari dulu pengen banget ke Candi, tapi emang belum kesampaian. Nah di Just Mom ini ada scene-scene dimana kita setnya, lokasinya di Candi gitu. Jadi itu sih yang bakal aku kangenin. Kayak gitu. piknik soalnya. Iya, soalnya di daerah wisata ya. Dan pengunjungnya juga karena COVID itu jadi terbatas, bahkan sedikit sekali kan Oh, aku pengunjungnya. waktu itu nyetirin kalian ya. Iya. Gitu. Karena saking sepinya, Gitu makanya ya. kan ditutup di steril tempatnya. Tapi kami punya kesempatan untuk menikmati Candi. Masih ada orang lain, tapi nggak seramai Yang biasanya. gitu. Nah terus dari lokasi syuting kan ada shuttle ke base camp gitu. Terus aku kayak, karena ini nggak ada orang gitu, boleh nggak aku cobain nyetir? Terus yang ada tuh kayak, ih takut disetirin gitu. Karena kan itu kan yang shuttle yang jadi terbuka, kayak golf, mobil tapi gede, tapi panjang gitu. Kebuka ya. Iya gitu, dan aku penasaran banget. Sebenarnya kan gampang kayak kalau nggak salah cuma gas rem aja gitu, tapi karena panjang dan jadi orang-orang terus ibu itu juga kayak
takut enggak ibu mau jalan sosok. Soalnya aku juga kan waktu itu dandanan jadi orang gila kan, jadi orang lihat jadi aneh. Jadi parno wonder sih kalau takutnya jadi kayak orang gilanya tuh. Pada parno kan. Takutnya juga masih mendalami karakter, lupa Aku mundur deh. Tapi itu kesempatan yang mungkin nggak bisa diulang ya, Mam. Kalau tiba-tiba aku datang lagi ke sana, feelnya nyetir sendiri itu kan nggak mungkin mungkin dikasih karena feelnya udah jadi rame beda. juga. Oh satu lagi makanan kali ya, tetap juga karena makanannya enak surganya banget. kuliner ya. Betul. Buat Kanikan sendiri itu emang doyan kuliner juga atau gimana orangnya? Aku orang doyan makan, doyan jalan-jalan. Terus kemarin waktu syuting di Jogja tuh komplit rasanya kayak liburan ya. Udah di Jogja, terus penuh juga dengan kulinerannya. Kuliner, tempat wisata juga. Jadi kemarin sempat yang kayak, oke kita ada break, kita mau kemana nih? Tapi sayang sekali karena PSBB ya, jadi nggak bisa kemana-mana. Nah, itu dia teman-teman, seru banget pokoknya sama para pemain Just Mom ini. Nah, boleh dong kasih tahu buat teman-teman yang ada di rumah, nontonnya itu kapan tayangnya? Just Mom, terus bisa pesan tiketnya di mana, terus kasih satu ajakan kenapa mereka harus nonton Just Mom. Teman-teman harus banget nonton film Just Mom karena film ini bagus banget. Film ini sangat dekat sama kehidupan kita sehari-hari, relate banget sama konflik-konflik dalam film ini tuh sangat dekat sama kita. Banyak banget pesan-pesan moral di dalam film Just Mom ini yang bisa teman-teman penonton bisa ambil gitu. Terus menurut aku ini juga waktu yang sangat tepat untuk nonton film quality time sama ibunya. Biasanya kan kalau nonton sama teman, sama pacar atau gebetan, nah ini kayaknya momennya pas banget deh. Nonton film Just Mom sama ibunya. Semoga film ini bisa menghibur banyak penonton. Amin. Bisa pulang begitu selesai lagi credit title selesai tuh saya langsung pengen pelukan sama ibunya gitu. Pokoknya pesannya itu aja sih, jangan sampai nyesel gitu, karena kita pikir biasanya sebagai orang yang sudah dewasa tuh punya banyak waktu, kan kita serumah, akan deket rumahnya gitu sama ibu. Enggak, karena ada waktu yang 5 menit tapi quality sama ibu itu akan diingat forever gitu. Jadi manfaatkanlah waktu yang kita punya sebaik-baiknya, luangkanlah waktu sebaik-baiknya. Jadi harus nonton film Just Mom mulai 27 Januari 2022 di bioskop-bioskop bersama ibu, mau ibu mertua, ibu kamu, terserah. Pokoknya ibu ya. Nah, itu dia film Just Mom. Jangan lupa ya teman-teman, 27 Januari 2022 sudah tayang di semua bioskop-bioskop kesayangan kalian. Oke, don't forget to watching. Yes, to watch it. Thank you. Hai teman-teman bacot, jangan lupa check our channel here and jangan lupa check our videos here.